Halo minasan, kali ini Dike akan menceritakan alur anime Tate no Yusa musim ketiga episode 10. Dike kembali menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dike dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Pada suatu sore, Risia terlihat tengah berlatih pedang dengan sangat serius. Tanpa sadar dia mengingat tentang kenangan buruknya dulu bersama party Itsuki atau pahlawan panah. Kala itu Itsuki bertanya pada Risia tentang siapakah yang merusakkan gelangnya. Semua orang pun bersekongkol dan menuduh Risia dengan mengatakan kalau mereka jelas-jelas melihat Risia yang merusakkan gelangnya Itsuki. Risia pun bersikeras bukan dia yang melakukannya. Namun Itsuki lebih mempercayai yang lainnya daripada kejujuran Risia. Pemuda ini pun sangat kecewa hingga memaksa Risia untuk meninggalkan partinya. Selain itu dia juga mengungkapkan kekesalannya dan mengatakan kalau Risia hanyalah beban karena terlalu lemah. Walau sangat sedih, namun Risia berjanji dengan serius akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mengetahui muridnya kurang fokus, Nenek Elrasla pun menemani sesi latihan Risia dengan penuh semangat. Sementara itu Naofumi nampak bingung bagaimana memperbaiki rumahnya. Nampaknya akan banyak biaya yang keluar untuk memperbaiki rumah tersebut. Di sebelahnya terlihat Viro dan Kaelion terus berdebat tentang siapakah yang pantas membawa pahlawan perisai. Walau sudah dinasehati agar tidak memperdebatkan hal yang tidak penting, namun keduanya menganggap kalau tugas ini sangatlah penting. Naofumi pun memberikan hukuman pada Kaelion untuk jadi tahanan rumah karena sudah menyebabkan kekacauan sebelumnya. Sementara itu si Viro harus meningkatkan levelnya secepat mungkin. Naofumi pun mengumumkan pada semuanya kalau Melty akan memulai perjalanan dan menemani Viro dalam menaikkan level. Informasi mendadak ini pun membuat Melty kaget, berbeda dengan si Viro yang sangat senang sekali. Melty pun tidak bisa protes, karena keputusan ini telah mendapatkan persetujuan dari pasukan bayangan Melromar. Tanpa banyak bicara, Viro langsung berubah jadi Virorial dan membawa Melty beserta Rapjan kabur bersamanya. Selama Melty tidak ada di tempat, Naofumi memerintahkan Eclair untuk mengurus tugas-tugas kota. Bagaimanapun juga sebenarnya itu adalah tugas utama Eclair, dan Melty selama ini sifatnya hanyalah membantu saja. Naofumi meminta Eclair lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada Melty. Di sini Ren berusaha untuk membantu apapun. Dengan tersenyum, Naofumi lantas berkata kalau Ren boleh melakukan apapun untuk membantu Eclair. Tiba-tiba saat itu Sein muncul dan membuat semuanya kaget. Setelah makan bersama, Naofumi bertanya pada Sein mengapa selama ini pergi tanpa pamitan. Semua orang sangat kerepotan ketika Sein tidak ada di desa. Ternyata Sein sangat sibuk mengikuti duel kolosium bawah tanah. Namun hasil dari keuntungannya langsung disumbangkan pada Naofumi. Naofumi pun begitu senang mendapatkan uang banyak, walau dia sempat dinasehati Raptalia agar tidak terlalu sering memikirkan uang. Sadina sangat kagum karena Sein pandai mengumpulkan uang. Namun Sein berkata kalau ada yang lebih hebat dari dirinya dalam mengumpulkan uang. Dia pun melanjutkan kalau beberapa hari belakangan ini muncul rumor tentang seorang pemanah yang berjalan melintasi kolosium utama setiap harinya. Pemanah misterius itu bernama Perfect Height Justice. Ren dan Naofumi pun terperanjat, mengingat pemilik nama alay itu kemungkinan besar adalah Kawasumi Itsuki atau pahlawan panah.
Dikarenakan minimnya informasi, Naofumi pun memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Singkat cerita, saat ini mereka semua berdiri di tribun penonton untuk menyaksikan pertarungan Kolosium. Mereka lantas disambut oleh Pak Belo dengan senyum khasnya. Di sini Naofumi bertanya pada Pak Belo tentang salah satu kontestan yang bernama Perfect High Justice. Belum selesai mendapatkan jawaban, Rivia tiba-tiba mendapati sosok yang begitu mirip dengan Itsuki. Jelas saja Rivia langsung berlari mengejar sosok tersebut diikuti Naofumi dan yang lainnya. Setelah melihat dengan mata dan kepalanya sendiri, kini Naofumi dan Ren benar-benar sangat yakin kalau pemuda yang dimaksud Rivia tadi adalah Itsuki. Naofumi pun meminta izin pada Pak Belo untuk berbicara dengan Itsuki sebelum pertandingan dimulai. Tentu saja Pak Belo langsung mengizinkan Naofumi. Rivia pun memasuki ruangan dan menyapa Itsuki dengan sangat hati-hati. Namun kelihatannya Itsuki tidak fokus dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia berkata kalau dirinya dibutuhkan orang lain. Semua orang akan tertolong dengan penghasilannya dari Kolosium. Dia pun berteriak dan menegaskan kalau dirinya adalah sekutu keadilan. Dia lantas bangkit dari tempat duduknya dan langsung memukul Rivia yang menghalangi jalannya. Melihat hal ini membuat Naofumi marah dan langsung menghentikan langkah Itsuki. Namun di sini Itsuki malah naik pitam karena Naofumi adalah orang jahat yang menyudutkan Melty atau si Bici. Ren dan Naofumi pun terkejut mendengar nama Bici keluar dari mulut Itsuki. Nyatanya Bici selama ini memang bersama Itsuki. Hanya saja Itsuki menegaskan kalau ini bukanlah urusan Naofumi ataupun Ren. Walau Naofumi dan Ren berusaha mengingatkan Itsuki agar menjauhi Bici, namun sayangnya Itsuki menganggap kalau pembicaraan ini sudah tidak ada artinya. Dia pun berlalu begitu saja karena pertarungannya sebentar lagi akan segera dimulai. Sesaat kemudian, Pak Belo mengungkapkan kalau kontestan nomor 982 adalah Perfect High Justice. Pak Belo sering menjumpai Perfect High Justice tepat setelah Naofumi meninggalkan Ziltoble. Saat ini Itsuki atau sang pahlawan panah sudah ditemukan. Tinggal bagaimanakah sikap yang harus diambil oleh Naofumi. Sayangnya saat ini kondisinya masih kurang pas karena Itsuki sangat sulit sekali diajak komunikasi. Jika memungkinkan, sebenarnya Naofumi ingin mengajak Itsuki bicara secara baik-baik tanpa perkelahian. Apalagi saat ini sudah tidak ada waktu lagi baginya untuk mengurusi Bici. Di balik pintu Kolosium, Itsuki meyakinkan dirinya kalau dia tidak ditipu. Semenjak insiden kura-kura roh, Itsuki dianggap jijik dan diabaikan oleh partinya sendiri. Namun Bici datang sebagai penyelamat dan menyatukannya kembali bersama partinya dulu. Dia yakin kalau kehadirannya dibutuhkan semua orang, dan dia akan selalu bertarung dengan alasan itu. Itsuki pun berlari dan melesatkan serangan pada lawannya. Melihat pertarungan ini membuat Naofumi cukup kecewa karena Itsuki tidak mampu memperkuat senjata sucinya. Dia juga merasakan ada hal yang tidak beres dengan panah Itsuki. Rivia pun nampak tidak nyaman melihat pertarungan Itsuki. Gadis ini sangat khawatir melihat orang yang dihormatinya kesakitan walau meraih kemenangan. Dia lantas memohon pada Naofumi untuk bertarung melawan Itsuki. Intinya, Rivia ingin berbicara dan membalas kebaikan Itsuki yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya. Dulu Rivia hanyalah beban yang sangat tidak berguna. Dia selalu disisihkan dalam pertempuran ataupun tugas-tugas lainnya. Namun setelah menghabiskan waktu bersama Naofumi dan yang lainnya, dia begitu yakin bisa menolong Itsuki. Rivia pun tidak peduli dan akan terus bertarung walau Itsuki sulit diajak bicara. Melihat kondisi ini, Pak Belo lantas memberikan masukan penting pada Naofumi. Di sisi lain, Itsuki menyerahkan hadiah hasil kemenangannya hari ini pada partinya. Bici pun berterima kasih atas usaha keras Itsuki. Namun Bici pasang muka sedih karena semua uang ini masih belum cukup untuk menyelamatkan para budak. Tentu saja Itsuki meminta Bici untuk tenang, karena dia akan terus berjuang untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ketika Itsuki berkata kalau dia bertemu Naofumi di Kolosium, raut muka Bici langsung berubah. Itsuki sama sekali tidak meragukan partinya. Dia malah berupaya membuat Naofumi paham tentang misi mulianya. Namun di balik itu,
Bichi dan semua member party Itsuki sebenarnya memang berniat buruk untuk memanfaatkan Itsuki saja. Pada keesokan harinya, Itsuki kembali mengalahkan lawannya dalam pertarungan kolosium. Setelah menerima hadiah uang, Itsuki mendapatkan undangan pertarungan dari Pak Belo untuk malam nanti. Pak Belo akan menggunakan sihir suci agar pahlawan panah tidak bisa kabur dengan portal. Semua ini dilakukannya demi menangkap pahlawan panah. Walau sedikit curiga dengan rencana ini, Naofumi hanya bisa berharap agar Pak Belo tidak menjadikan pertarungan ini sebagai pertunjukan. Pak Belo pun menyetujui syarat tersebut, karena memang faktanya tidak ada yang diundang dalam duel malam ini. Tanpa menunggu waktu lama, Itsuki telah datang memenuhi undangan. Rifia pun mulai bingung, tapi Naofumi dan Raphtalia langsung menenangkannya. Jika nantinya terjadi masalah, maka keduanya akan turun tangan untuk membantu Rifia. Naofumi pun meminta Rifia untuk tidak segan menunjukkan semua kemampuannya di hadapan Itsuki. Pak MC pun memimpin jalannya pertarungan antara Rifia melawan Perfect High Justice. Sadar yang dihadapinya adalah Rifia, Itsuki pun jadi percaya diri bisa memenangkan pertarungan ini dengan mudah.